ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian Hosana, Hosana. Hosana
memberkati jemaatmu yang hadir pada hari ini, yang sedang bersiap-siap, yang sedang melangkah menuju tempat ini. Mempercepat langkah mereka agar kami dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kau jaga kami dengan malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu. Kiri kanan kami di dalam nama Yesus. Kau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk memulai memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Yakin dan percaya Tuhan ada beserta kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini. Oleh sebab itu mari kita memuji Dia. Kita senangkan hati Allah dengan pujian kita. Kita angkat itu pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Sebab mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup untuk menghadapi masalah kita pada hari-hari ini. Hari-hari yang berjalan, segala sakit penyakit, segala masalah, segala apapun. Mari kita minta bantuan. Kerahkan kekuatan Allah dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya.
karena inilah yang Kau cari dari kehidupan kami ya Tuhan. Masih adakah iman di bumi? Oleh karenanya Tuhan, ajar kami untuk tetap mempertahankan kepercayaan dan iman kami akan Engkau ya Tuhan. Karena ada upah besar di sana telah menanti. Apapun yang terjadi kepada kami Tuhan, baik kesusahan demi kesusahan, penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan ya Tuhan. Ajar kepada kami untuk tetap setia kepadamu. Beri kami kekuatan secara khusus, beri kami kuasa-Mu secara spesifik ya Tuhan, yaitu dari Roh Kudus untuk senantiasa memampukan kami, untuk kami tetap bertahan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kami boleh mengakui saat ini, sekali Yesus, tetap Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amat terlebih sebentar kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari Yesus, berimanlah, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu dan haus akan setiap kebenaran firman-Mu, menuntun kami dari hari ke hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh-Mu secara khusus, secara spesifik ya Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, hanya dengan mengandalkan Roh Tuhan, oh Yesus, Engkau berbicara kepada kami melalui dan mulut hamba-Mu ya Tuhan. Apapun yang Kau katakan pada kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan kami mau membuka hati kami. Kami mau menerima firman-Mu dengan serendah-rendahnya ya Tuhan. Masuklah ke dalam hati kami, masuklah ke dalam jiwa kami ya Tuhan. Karena itulah yang kami butuhkan dari hari ke hari. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada akhirnya ya Tuhan, kami siap duduk tenang, oh menyimak setiap kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan yang tertanam tidak dipatok oleh burung ya Tuhan, oleh kuasa kegelapan, oleh roh-roh iblis ya Tuhan, sehingga firman itu tercabut dengan sia-sia Yesus. Tapi biarlah ya Tuhan, jadikan kami tanah-tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang tertanam di dalam hati kami boleh tumbuh secara sempurna, boleh berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita sudah menang, amin. Amin. Kalau Indonesia menang, kita pun jadi anak Tuhan harus menang. Kita mengalahkan segala roh-roh yang menghalangi kita untuk ibadah. Kita datang mencari Tuhan. Saudara, ketika kita cari Tuhan tidak sia-sia tuh. Kita akan diberkati. Amin. Oleh sebab itu jangan jadi orang malas. Ya. Ada orang Kristen pura-pura nggak tahu kalau hari ini hari Minggu. Ya, oh iya ya, hari ini hari Minggu ya. Waduh, aku harus pergi ibadah. Ya, saudara, Tuhan itu selalu ingat saudara dan saya. Amin. Kalau engkau ada sampai hari ini, jangan engkau rasa karena kekuatanmu, tidak. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak akan berlama-lama untuk firman Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan berbicara bagaimana Tuhan itu selalu ingat kepada saudara dan saya yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ada catatan, Tuhan ingat kepada orang-orang yang hidupnya berkenan. Ya. Oleh sebab itu jadilah anak-anak Tuhan yang berkenan. Apa artinya berkenan? Artinya kita selalu mau melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Ya. Kita tahu hari ini harus beribadah, jangan pura-pura nggak tahu. Ya. Ada anak-anak Tuhan begitu, oh iya ya, hari ini hari Minggu ya,
ketiduran, ya. Ada nggak di sini yang tidur di atas? Bangunin, ya. Ingatkan mereka. Jangan pura-pura nggak tahu. Saudara, engkau ada sampai hari ini. Engkau masih bernapas, bukan karena kekuatan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pura-pura lupa, ya. Begitu besar kasih Allah menyertai saudara sepanjang minggu ini. Pagi hari ini saya akan bicara. Tadi saya sudah katakan, Tuhan selalu ingatkan orang-orang yang hidup berkenan. Kita buka di dalam Kejadian 8. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita akan baca dari ayat pertama sampai 5 dan Kejadian 6, ya. Nanti kita kembali ke depan. Kita buka dulu pasal 8 ayat 1 sampai 5, kemudian Kejadian 6 ayat 6, pasal 6 ayat 9. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama, ya. Ini Kejadian 8. Sudah? 2, 3. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya sehingga mengikat di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 itu, terkandaslah batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, tampaklah Puncak-puncak gunung. Puji Tuhan, silakan duduk. Maaf, pasal 6 ayat 9. Kita ke depan, ya. Depannya pasal 6 ayat 9. Satu, dua. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan berkenan kepada Nuh karena kuncinya dia adalah orang yang selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kata berkenan di sini, ya saudara, artinya kita sebagai anak-anak Tuhan tahu menghormati Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan, saya tidak katakan jemaat Tuhan, tapi anak-anak Tuhan yang banyak kali pura-pura tidak mau tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu. Kewajiban kita sepanjang minggu Tuhan sudah jaga lindungi kita. Wajiblah kita datang ke rumah Tuhan. Tetapi berapa banyak orang-orang ya dalam Tuhan yang pura-pura tidak tahu, pinjam hari aja. Masih ada hari Minggu depan kok. Sekarang kita pergi dulu berfoya-foya, senang-senang ya, happy-happy ya. Saudara, hargailah kemurahan Allah. Kalau engkau masih ada sampai detik ini, jangan engkau rasa aku kuat. Tidak, semua itu karena anugerah Tuhan. Saya bangga kalau saya lihat bagaimana kehidupan dari Nuh. Di pasal 6 ayat 9 di sana dikatakan hidup berkenan karena Nuh suka bergaul dengan Allah. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah jauh dari Tuhan. Berapa banyak mereka sudah bergaul dengan dosa. Kadang-kadang mereka tahu ini dosa, tapi pura-pura tidak mau tahu. Gak apa-apa, pinjam hari aja.
nggak apa-apa kok. Entar habis berbuatnya kita minta ampun sama Tuhan. Tidak bisa tuh. Kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan perintahkan kepadamu suruh bangun bahtera. Dan kita lihat di sini bagaimana Nuh itu seorang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Berapa ukuran-ukurannya sudah ditentukan dan semua dia lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nuh tidak berani menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dipikir saya bikin aja bahtera dari kayu yang murahan, ya. Kalau di dunia tuh sering ada yang begitu. Oh, ini kamu kerja borongan, ya. Saya bayar sekian. Tahu-tahu dia pakai bahan-bahan yang murah. Beda dengan Nuh. Karena Nuh punya rasa takut, hormat kepada Tuhan. Karena dia merasakan kalau dia masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Maka saudara jangan main-main, ya. Kalau engkau harus melakukan apa yang harus kamu lakukan, jangan pura-pura nggak tahu. Hari ini aku harus kasih persembahan, hari ini harus kembalikan milik Tuhan, pura-pura nggak tahu. Jangan saudara. Apa yang kau nikmati sampai hari ini, jangan kau rasa kau yang jerih payamu sendiri, tidak. Semua itu karena anugerah Tuhan. Engkau masih kuat, engkau masih bisa bergerak, semua karena Tuhan. Oleh sebab itu hargailah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Nuh mengerjakannya ini tidak dengan bersungut-sungut. Nuh dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia lakukan semuanya, walaupun mungkin di sekitarnya banyak mentertawakan dia, karena bahtera itu, ya, tidak ada, bukan dia bikin di pinggir laut, ya. Dia sudah ditertawa, tapi dia adalah orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dikatakan di sini dia harus buat dari kayu gofir. Kalau saudara baca, ya, berarti satu kayu yang memang benar-benar kuat. Di dunia ini banyak sekali penyimpangan, ya. Ketika orang percayakan bangun rumahnya borong, ternyata dia pakai bahan-bahan yang murah. Sudah tidak ada ketakutan, tidak ada takut hormat kepada Tuhan. Tetapi biarlah lewat firman Allah pada pagi hari ini atau siang hari ini, ya, datang buat saudara dan saya. Apa yang harus engkau lakukan buat Tuhan? Jangan saudara pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa, ya. Tuhan tidak pernah lupa saudara dan saya. Selanjutnya, di mana kita melihat bahtera itu penuh dengan perintah Tuhan, binatang-binatang dengan berbagai jenis, ya. Ya saudara, bayangin kalau tinggal di satu bahtera sudah campur dengan binatang, kayak apa baunya, ya. Tapi Nuh tetap bertahan dan dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata, kalau Allah yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup. Kalau Allah yang menutup, tidak ada satu manusia dapat menutup. Saudara, kita pegang firman Tuhan, ya. Di sini kita lihat bagaimana Nuh dengar-dengaran kepada Tuhan. Kejadian 8 ayat 1 di sini katakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air turun. Nah, saudara sekalian, Allah ingat kepada Nuh. Kenapa, saudara? Karena hidup Nuh, ya, di sini katakan dia hidup berkenan kepada Tuhan. Arti berkenan yaitu dia tahu menjauhkan dari dosa. Tadi saya sudah katakan, banyak kali orang ada pura-pura tidak tahu. Sudah tahu itu dosa, dia kata, nggak apa-apa lah, sekali-sekali nggak apa-apa.
Masih ada hari besok, kita minta ampun lagi sama Tuhan. Besok buat lagi. Bukan itu, saudara. Jadi anak Tuhan jangan seperti itu, ya. Saudara yang tahu apa yang saudara lakukan. Saudara, Nuh hidup berkenan. Kata berkenan berarti dia hidup kudus, tidak bercerai. Kita jadi anak Tuhan, belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang mau bergaul dengan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan, misalnya satu contoh lah, ya, waktu saudara masih pacaran mungkin, ya, kita akan melihat sifat-sifat orang sebelum menikah loh ya. Lihat, oh kayak gini orangnya baik, bla bla bla, kayak. Tapi dari sifatnya yang lain ada juga yang kelihatan tidak baik. Maka seringkali kalau sudah tidak baik itu tidak akan langsung. Nah, di sini kita lihat bagaimana perjalanan dari Nuh. Tidak ada bentuk dosa dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, maka setelah kita jadi anak Tuhan harus tegas. Kalau kita tahu itu dosa, kita katakan, ya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Ada orang pinjam hari, oh nggak apa-apa, masih ada hari besok, minta ampun sama Tuhan, besok bikin lagi. Gak boleh begitu. Kita jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah main-main dengan saudara dan saya. Saudara dipelihara hari lepas hari. Saudara ada sampai hari ini. Sudah tahu hari Minggu, sudah tahu harus beribadah, pura-pura nggak tahu. Coba. Ada juga pura-pura udah pergi. Lebih baik aku bisnis dulu. Saudara, hati-hati, saudara. Ya, kita ada dalam tangan Tuhan. Napas kita ada dalam tangan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Apa sih yang saudara sudah kasih sama Tuhan? Ya, kita bisa periksa deh. Saya sebagai hamba Tuhan, saya katakan, Tuhan, belum ada apa-apa yang saya lakukan. Tapi seberapa yang Tuhan percayakan bagi saya rindu melakukan apa yang harus menjadi kewajiban saya. Saudara tahu keadaan saya. Saya katakan, Tuhan, terima kasih. Kalau aku masih bisa hidup, aku masih bisa makan, semua karena anugerah Tuhan. Saudara kan tidak tahu keadaan saya di rumah. Tapi Tuhan yang tahu. Saya tidak pernah berteriak sama anak saya. Saya tahu Tuhan saya lebih dahsyat. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita mau bergandengan tangan, berdoa satu dengan yang lain. Jangan saudara jadi orang lihat dari jauh, ih kasihan deh lu, ya, ketawain lagi. Jangan. Tapi mari kita saling berdoa satu dengan yang lain. Menghadapi situasi di hari-hari ini, saudara, begitu banyak kejahatan yang terjadi. Kalau engkau tidak hidup dekat dengan Tuhan, mau jadi apa kita? Saudara, hiduplah dekat dengan Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan selalu akan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Saudaraku sekalian, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan melawan perintah Tuhan. Ya, saudara sudah tahu apa perintah Tuhan kan? Saya terang-terangan aja ngomong sama saudara. Saudara sudah tahu engkau harus taruh persembahan. Saudara harus tahu apa menjadi milik Tuhan. Berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara jangan pura-pura nggak tahu. Apa yang engkau nikmati sampai hari ini, semua karena Tuhan. Jangan bersandiwara, ya. Seberapapun kita dapat kembalikan. Tuhan itu tidak pernah berhutang, saudara. Yang sering berhutang kita. Makanya sekarang belajarlah kita hidup berkenan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu pasti ingat saudara dan saya. Amin. Saudara susah, saudara senang, Tuhan ingat, oh pilih Tuhan, ya.
keluarga Maia diberkati, wah puji Tuhan ya. Keluarga Noel diberkati, puji Tuhan ya. Itu berarti Tuhan ingat ya. Tuhan tidak pernah lupa saudara dan saya. Makanya Tuhan bilang di dalam Mazmur 50 ayat 15 salah katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Weh, baik sekali Tuhan kita ya. Ketika engkau dalam satu kesesakan, ketika engkau menghadapi banyak masalah, Tuhan bilang berserulah kepada Tuhan. Jangan berseru pada orang lain. Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada sampai hari ini. Yang kita bercerita kepada orang lain, cerita segala kejelekan orang, segala kekurangan orang. Mungkin ada yang menyakiti hatimu, ceritakan kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu Maha tahu dan Tuhan bertindak untuk memberikan pertolongan saudara dan saya. Saudaraku sekalian, hari-hari ini penuh dengan kejahatan. Saya kalau ikutin hari-hari ini, saya katakan Tuhan, ternyata firman Tuhan mulai digenapi di hari-hari ini. Apa yang berapa tahun lalu tidak pernah terjadi, sekarang Tuhan mulai buka. Dan biarlah kita sebagai jemaat Tuhan, kita mengerti bagaimana posisi kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana posisi kita sebagai anak-anak Tuhan selama ini. Adakah engkau mengasihi Tuhan lebih dari sekarang? Adakah engkau mengasihi satu dengan yang lain? Apa kita hanya jadi penonton? Ya, kasihan banget tuh orang ya, nggak taunya satu gereja, satu jemaat. Jangan. Tapi bawalah ya, kita bersama, kita akan berdoa di hari-hari ini saudara. Banyak tantangan yang kita akan hadapi. Secara manusia saudara, kita tidak kuat menghadapi. Jujur aja saya sebagai hamba Tuhan, saya katakan saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang engkau percayakan bagi kami. Saya tidak mengerti keadaan mereka, tapi lewat doaku Tuhan, berkati mereka. Mereka tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Terutama iman mereka, jangan goyah. Jangan tinggalkan Tuhan. Firman Allah berkata, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ada satu ketenangan. Tidak usah cari rame-rame di dunia ini saudara. Pergi aja di Ancol, enak di sana. Ketawa-ketawa ya. Pulang ke rumah berantem ya. Beda kalau kita datang kepada Tuhan. Akan ada satu perubahan. Sesulit apapun saudara, tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, pagi hari ini saudara, saya tidak tahu masalah yang engkau hadapi, tapi ada firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan ya. Tuhan selalu ingat akan saudara dan saya ya. Luar biasa ya. Kalau Tuhan ingat kepada Nuh, siapa saudara? Siapa saya? Kita tuh sama saudara. Kuasa Tuhan tidak berubah hari ini, besok akan sampai selama-lamanya. Mari saudara, datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan ya, selama kita masih ketemukan. Ada waktunya sudah tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Saya kadang-kadang dalam doa saya menangis, Tuhan, masih ya ada anak-anak Tuhan betah di rumah. Pada tahu hari ini hari Minggu harus beribadah ya. Saya paling tidak suka dengar kalau orang bilang aku nggak punya persembahan makanya aku tidak mau berdoa. Jangan saudara. Berarti saudara anggap kami hamba Tuhan mau minta duit dari saudara. Tidak. Justru kami doakan supaya saudara diberkati. Bukan saudara, aku nggak punya duit untuk persembahan, ya aku nggak ke gereja. Salah. Keselamatan bukan dari duit saudara. Keselamatan itu dari Tuhan. Hargailah keselamatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Makanya hari-hari saudara,
kita jangan banyak main-main dengan Tuhan. Kita jangan pura-pura tidak tahu. Udah tahu itu dosa, kan gak apa-apa. Sekali-sekali kan gak apa-apa, ya. Mamaku, papaku gak lihat. Dia lupa di atas ada yang lihat. Saudara, pagi hari ini saya tidak mau panjang firman Tuhan, saudara. Tapi saya ingatkan saudara, sepanjang perjalanan hidup saudara hari-hari ini, menghadapi situasi dunia di hari-hari ini, saudara, hiduplah dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Apa saudara mau hidup dengan uangmu? Hidup dekat Tuhan. Amin. Kita akan ada damai sejahtera. Berapa banyak orang yang banyak duit tidak ada ketenangan, bingung lah, jadi gila. Udah nggak tahu taruh di mana duitnya. Tapi kita bangga memiliki Yesus. Amin. Yesus yang tidak berubah hari ini, besok akan sampai selamanya. Kuasanya tidak berubah. Detik ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau benar-benar kita mau datang ke Dia, Tuhan memberkati kita pada pagi hari. Mari pemusik, kita siapkan lagu Hanya Ku Bisa Lari Kepada Yesus. Kita tidak bisa lari kepada manusia dengan keterbatasan, tapi hanya satu jalan, datang kepada anak-anak remaja yang lain, jemaat yang tidak mau datang ibadah. Saya tanya kepada Ibu Ratni, maaf ya Bu Ratni, kemana alun? Jangan kita jadi orang tua yang tegas. Amin. Saya katakan buat anak-anak cucu saya, disiplin itu dari orang tua. Ya. Kalau kita tidak tegas, menjadi apa anak kita? Saudara akan mengeluarkan air mata untuk kalau dia jauh dari Tuhan. Kita bangkit berdiri semua.
Tuhan katakan, marilah kepada